Ulang deh. Iya udah, lanjut aja. Lanjut Lanjut aja. aja. Salah. Langsung aja. Ini bener-bener udah ngeselin dari awal. Gimana? Oke, ketemu lagi bersama kita Sobat Teras. RWB Studio persembahkan Teras Iman Podcast bersama Pendeta Yohanes Butar-Butar. Bang Jo, Ya. di era sekarang ini nih banyak apa bentuk-bentuk kecanduan nih. Canduan apa ngelem? Nah, kira-kira yang kecanduan-kecanduan yang sekarang banyak menebar anak-anak muda nih kecanduan apa kira-kira? Banyak, nge-vape, Nah, canduan main game ya kan tek 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 tek. Yes. Media sosial, wah banyak dah pokoknya. berarti apa medsos itu juga salah satu bentuk kecanduan yang luar biasa ya? Nah iya dong, itu salah satu kalau gue bilang itu mah new drugs itu. Orang bentar-bentar main handphone ya kan. Kayak ini lu ngapain dari tadi lu? Selfie. Selfie ganjen Orang lagi ngobrol, Bang. serius ini. Orang ntar jangan sampai gue ganting handphone lu. Profile picture, ganti profile picture dulu. Buat- udah lama nggak ada. Oh waktu dulu rambut lu masih pendek. Yoi. Sekarang udah gondrong. Beda. Widih. Siapa yang mau ngeliat lu, Bang? Gak ada sih. Wah. Ya siapa tahu ada yang nyangkut cuy. Nah, kayak gini nih, Bang. Ini tadi kita lagi ngobrol ya kan. Cepret main handphone. Itu bentuk kecanduan gak tuh? Ya salah satu kemungkinan ya kalau dibilang kecanduan kita tanya dulu sama dia sejauh mana karena ada kadar-kadarnya ya kan. Nah, Kayak kita nih nongkrong nih di teras ini kan karena kita pengen membuat sesuatu yang baik. iya Kita candu buat Iya konten yang baik ya kan. Makanya gue pengen ngopi dulu Nih, ngomong mulu. bisa gue sambit gak nih orang sebelah nih? Ini gue nitip handphone lu nih, Bang. Gue sambit nih kalau Lanjut boleh aja. nih. Lempar aja. Gue biasa lempar aja. Oh, handphone gue sayang nih. Ya, kalau rusak ini jemaat yang ganti. Solo kita ya kan. Kopi dulu lah, biar nggak keganggu sama yang sebelah tuh. Ngopi bang. Iya dong, ngopi. Lu ngapain sih, Pit? Ganti profile picture ini. Profile picture lu main WeChat lu. WeChat, anjir WeChat kagak lah. Lu ngapain itu? Coba lihat handphone lu. IG. Wah, siapa lu? Susah Story-nya siapa lu? Lihat-lihat. Biasa ada yang di stalker ini, Bang. Kalau begitu, Bang. Kalau IG Ya kalau masih gadis nggak apa-apa Gua nggak kan. se-freak itu. Se-freak itu. Stalking orang enggak lah. Jadi IG siapa lu buka-buka cewek itu kan? Kagak, itu apa namanya teman doang. Bagus dia lagi hiking. kayaknya kita enak nih kalau untuk membahas sosmed itu nih. Untuk kecanduan sosmed itu. New drugs itu tadi. Iya. Zaman sekarang siapa yang nggak pakai sosmed? Kalau lu apa lu sosmed mainnya apa aja? Ya Instagram. Gue main Instagram. Terus Facebook gue masih main. Facebook main, Iya. lihat-lihat doang. Iya. Nggak pernah posting. Sama Tinder. Tinder buat cari jodoh. Tinder berapa persen nih kan kecocokannya? Swipe. Asli gua nggak ngerti gua itu main Tinder gua nggak ngerti. Kalau lu Bang Jo? Gue main Friendster bos. Ya, Friendster mah zaman dulu banget lu. Gila zaman sekarang. Gue buka Friendster itu udah banyak laba-laba, kali lawar gitu, lipan lewat. Ceweknya udah pada tua ya. Udah pada nikah yang main. Friendster tahun berapa? Iya, pokoknya ya waktu gue masih perjaka. Ini zaman sekarang paling jadul cuma Facebook. Facebook, Iya kan? Facebook doang. Facebook. Paling jadul cuma Facebook. Ya, gue juga nggak terlalu mau untuk kecanduan lah, jangan sampai Kayaknya lah. gua lihat-lihat nih doi mainan TikTok Bang, mainan TikTok Bang. Anjis. Ya terus kenapa emang main TikTok? Kayaknya kan kalau apa ya? Gua ngeliatnya kalau cowok main TikTok gimana gitu. Ya kan tergantung konten. Aduh, itulah. Tapi gua juga main TikTok sih. Sama gua lagi.
Lu lebih ke lucu-lucuan berarti. Iya, iya. Karena zaman sekarang itu sosmed itu udah kayak gaya hidup. Ya. Tapi bagaimana pendisiplinan itu yang harus kita bahas, Bos. Oh, berarti gimana cara kitanya? Bagaimana gereja menyikapi juga itu harus dibahas sebetulnya. Mantap, Penting mantap, tuh, Bos. mantap. Sosmed doang, Mang. Serius amat sih. Ini masalah yang serius. Lu nggak tahu sosmed itu buat apaan? Sosmed itu buat orang kayaknya contoh. Satu hari kita nggak buka sosmed bisa nggak? Wah, benar. Itu Gila. kita lu coba nggak ada internet, lu bukanya paling sosmed kan? Persoalannya mati lampu nih, mati lampu. Pernah nih, cuman 2-3 jam di Jakarta ini, di Bekasi Jabodetabek, mati lampu. Itu PLN sampai eyangnya yang udah meninggal juga dibahas gitu. Kurang ajar tuh eyangnya yang udah meninggal yang PLN itu. Ngeri loh, orang kutuk karena nggak main sosmed. Iya. Serem, Bos, makanya penting kayaknya dibahas. Ya kan kulkasnya mati, Mang. Iya. Yang sosmed doang, kulkas mati, setrika orang lagi nyetrika. Oke. Ini kan bahasnya sosmed, bukan setrika sama kulkas, Bambang. Kayak salah banget gitu sosmed gitu buat Bukannya salahnya bukannya salah, makanya kita bahas karena dia ada dua hal. Dia bisa merusak nih, destroy, dia juga bisa membangun. Nah. Itu yang penting. Kan itu berarti tergantung dari orangnya bagaimana menyikapinya kan. Iya. Nah, gue tanya sama lu Bang David. Lu sosmed itu kiranya lu gunainnya buat apa? buat ngasih tahu kegiatan-kegiatan biasanya Yang Buat berarti yang lu tebar lakuin. pesona. Yang lu lakuin berarti itu Iya, buat tebar pesona. Tebar. Tapi sekarang nyantol nggak? nyobain filter enggak juga. Berarti nggak ada fungsinya dong di lu dong. Belum berhasil. Oh, belum berhasil, Ya, kan? tetap coba terus. Tetap coba Wah, terus. semangat. Semangat, nggak boleh patah. Baru likes sedikit udah bete. Nggak boleh, tetap terus kembangin terus. Oh. Posting terus. Kalau lu Bang Jo, Oh, kira-kira sosmed lu digunainnya buat apa? banyak gue soalnya gue Lu main Facebook main, main. Instagram main, Instagram main. TikTok udah jelas main gue lihat. TikTok itu kebutuhan anak gua, Iya. Bos. Itu kalau misalnya emaknya atau istriku lagi masak, Nah, itu biasanya giring anak-anak tuh gampang kalau lagi main TikTok. Ayo kamar TikTok bareng. Wih, Oh. jinak merpati anak gua. positif nih. Positif. Kecil udah narsis. Ih, positif tapi biar istrinya nggak direcokin. Lah, Iya. Itu. kalau keterusan anaknya Ya bisa Iya, jadi nggak tahu. artis. Kan bisa diawasi sama orang tuanya. gua Itu yang penting. Lu gimana? yang ngawasin gua siapa? Bodo amat. Gak ada yang peduli. Coba tanya. Sedih. Nggak ada. Ya udah. Hidupnya sedih. Kesian banget, sedih emang dari dulu, Bang. Sedih, gue jadi temannya juga sedih. Kenapa bisa jadi temannya gue? Nangis. Gak ada yang tahu. Nah, dampak-dampak di media sosial itu kan pasti banyak kan, Banyak. ya. Entah dampak negatif atau dampak positifnya. Iya. Itu menurut Amang Jo apa dampak positif atau dampak negatif dari medsos itu sendiri? Makanya saya bilang tadi ada membangun. Karena kenapa? Karena kalau kita pakai medsos, media sosial itu kan di tahun 2019 gue googling nih, itu penggunanya udah 3,2 miliar. Di persentase udah 46%. Jadi bisa membangun kalau dia mempergunakan untuk membangun dirinya, Ya. untuk membangun bisnisnya, membangun. Benar. Tapi persoalan yang merusak karena dia membandingkan dirinya sama yang lain. Itu yang rusak. Gua ngeliat David nih, rambut makin gondrong, ya kan, ganteng, gak laku-laku, mendingan gua. Itu ngerusak gua juga, karena gua ngomongin dia di diri gua sendiri gitu kan. Gua prolog sama diri gua sendiri. Yang jelek gue. Ya pokoknya Yang jelek gue. itu kan istilah, lu jangan emosian bro. Emang lu ganteng. Lanjut. Terima nasib aja sih Bang udah. Tahu. Iya. Susah. Tuh, Ngebandingin. ngomong kagak ngopi mulu. Iya. Habis ngabisin. Gua haus bang sebenarnya bang. Bukan karena enak haus.
Oke lanjut bang, diemin aja dia bang. Wah, Ngebandingin tadi. Lo yang pengen tahunya apa? Tadi kan gue bilang itu kalau sosmed itu membandingkan, atau kalau bahasa istilah kerennya nih, gue biar kayak intelek ya kan, social comparison. kalau sosmed itu dipakai untuk bagusnya dia kan ibaratnya bisnis, ya kan, dari segi bisnis atau mencari-cari informasi juga bisa kan, Betul. hiburan juga bisa. Bisa. Nah, dari negatifnya itu kan kadang orang bisa yang tadi David bilang meskipun dia ngomongin ilmunya tapi benar juga kata dia. Likes-nya dikit bisa jadi aduh, Nah, kayaknya turun mood gitu kan. makanya di sini pentingnya gereja juga harus bekerja. Lu pernah ngerokok kan? Pernah. Rokok itu kenapa orang suka ngerokok? Karena ada yang dinaikkan hormon kita, hormon dopamin namanya. Makanya kita suka ngerokok. Lo pernah minum? Kenapa jadi orang kecanduan minum? Karena hormonnya itu naik, hormon dopamin itu. Lu pernah kecanduan, makanya gue bilang sosmed itu drugs yang baru, narkoba jenis baru gitu. Dan gereja harus paham akan hal itu, maka gereja harus punya cara. Gereja juga harus bertindak di kecanduan ini. Karena kita uring-uringan kalau nggak pakai handphone sebentar, nggak ngeliat Facebook ya kan, nggak ngeliat Instagram, uring-uringan. Iya. Nah itu dia kendalanya. Iya, apalagi kalau misalkan internet mati. Ya kan tadi Abang Jo bilang lampu mati, ya kan? Tapi kalau lu mah nggak tahu deh gua. Oh, dia udah mati ya. Iya, udah mati. Gak bisa, gue gak bisa kalau nggak sosmedan. Gak bisa. Nggak bisa apa? Gak bisa, pokoknya harus buka sosmed. Lu sehari berapa jam lu? Ya nggak tentu juga mah. Kalau break pokoknya buka. Oh gitu. Mau tidur buka, Buka. bangun tidur buka. Buka. Lu pakai bajunya kapan? Nggak pakai baju gua. Aneh ya. Gini-gini aja. Ngeri ya orang-orang sekarang ya. Iya. Bangun tidur dia bukan berdoa, dia buka sosmed. Nah itu juga bisa memutus komunikasi antar keluarga bang. Bisa. Bener nggak? Bener. Lu alamin bener nggak? Bener. Kejadian nggak di keluarga atau keluarga? Menjauhkan lu, yang Bang? dekat, mendekatkan yang jauh. Ya. Iya. Luar biasa. Kalau dia mah udah kejauhan dari dulu Apanya? sama keluarga. Dari keluarga jauh. Pacar nggak ada. Iya. Lonely, Mr. Lonely. Nah kalau menurut lu yang seperti itu cara menyikapinya gimana bang? Berarti kita sebagai kepala keluarga nih, di keluarga sibuk sama handphonenya, gadgetnya masing-masing, sosmedan apa, paling tuh Instagram, YouTube gitu kan. Itu cara menyikapinya kita seperti apa tuh kalau dalam keluarga seperti itu? Pendisiplinan penting. Tadi gue bilang kenapa TikTok gue juga main. Gue perkenalkan sama anak gue, kan langsung gue bimbing anak gue, nggak mungkin gue jerumuskan. Dan pendisiplinan yang gue bilang penting, gue selalu hitung-hitungan gue Alkitabiah. Jadi hidup ini di dalam satu hari, Maleaki ngajarin itu untuk Maleaki 3 ayat 10, kalau gue punya rezeki ngasih perpuluhan. Nah rezeki gue tiap hari tuh hidup 24 jam hidup gue, jadi perpuluhan gue setiap hari 2,4 jam itu harus memuji Tuhan. Itu yang selalu gue ajarkan sama keluarga gue. Nah seharusnya jangan lebih dari situ. Intinya penggunaan sosmed jangan pernah lebih dari 2,4 jam. Bahkan secara kesehatan katanya kalau udah lebih dari 1 jam, lu bisa googling deh. Lebih dari 1 jam itu buat kita semakin candu. Itu bahayanya. Makanya kita penting untuk mendisiplinkan, maka kepala keluarga harus ada jam megang handphone atau timer untuk penggunaan handphone. 1 jam, kurang dari 1 jam lah satu hari. Gitu. Berarti yang pernah nonton YouTube kan pasti kan, pernah main YouTube kan dia kadang 1 jam suka ada notif tuh mau dilanjutkan atau enggak, bener, ya kan? bener. Dia ngebantu juga buat ngingetin Nah, ya sebenarnya bagus juga dia, tapi kitanya aja yang kontrolnya kita kan? Iya. Gitu. Bahkan kuota aja setiap 1 giga kan
diingetin. Sisa Sisa satu. Wah, iya diingetin, makanya penggunaan itu harus ada batasnya. Iya. Jangan lose kontrol, bahaya. Lu sebentar-sebentar ngelihat persoalan ini pakai baju baru, itu pakai mobil baru, itu yang buat rusak itu tadi. Berarti iri. Jatuhnya ke situ. Ya, Tapi kan kalau tadi lu bilang orang tua mah bisa nih. Kalian orang tua kontrol anaknya main sosmed. Terus habis itu lu bilang tadi ada peran gereja juga harus ngingetin bagaimana penggunaan sosmed itu gimana sih? Nah, makanya gue bilang untuk para pecandu ini harus ada tutornya. Gereja harus jadi tutor untuk para orang yang kecanduan. Bahkan harus ada pastor atau pendeta yang menjadi teladan atau menjadi teman pengguna sosmed ini, teman sharing, agar dia tidak merasa sendirian atau ada yang ditanya dan bisa memberikan solusi gitu loh. Jadi penting pengadaan itu menurut gua sih. Kalau bagi gereja medsos itu perlu gak? Perlu. Di zaman modern ini perlu. Tadi kan gue bilang untuk pengguna ini udah 3,2 miliar. Kalau gua berkhotbah ditonton 3,2 miliar itu nggak mungkin disatuin satu wadah. Cuman di media sosial. Penyebaran untuk firman Tuhan, penyebaran untuk memperkenalkan kerajaan Allah, penyebaran untuk memperkenalkan kebaikan Yesus itu lebih cepat pakai media sosial. Karena lebih bisa ya nasional lah, bahkan mendunia. Bahkan lu kan punya kawan orang Zimbabwe kan? Iya. Gue lihat banyak orang hitam, lu apa? Lu rasis lu. Bukan, maksud gua dia suka dengan hitam itu manis menurut dia, makanya lagu favoritnya hitam manis. Lu jangan bilang gua rasis, gua nggak, dia suka. Gue heran sama dia kok. Tahu, pemecah banget dia kan. Iya. Jangan negatif dong, kita ini buat positif, ya kan? Jangan bikin kesel orang deh, jadi ngamut nih gue nih. Iya, Sa. Gue orang biasanya ngamut sama medsos nih, gue ngamut sama lu bang. Gimana itu? Ya, Aku bahaya juga. Lu kalau mood sama dia, lu juga bahaya bos. Jangan. Kita nyetrum sih. Jangan karena gondrong lu suka ya kan? Cowok ini. Ini cocok ya kan rambutnya. Jangan. Ya kan ikal-ikal gitu. Ya kan. Sosmed. Balik Indra, lagi ke sosmed. Gue mau nanya sama Bang David nih. Menurut lu bang, bukan menurut lu sih. Apa tuh? Yang lu tahu itu anak-anak muda main media. Kan udah tua. Oh iya, lu salah. Udah, nggak apa sih, tapi tetap. Lu nongkrongnya sama anak muda sih. Soalnya belum nikah sih. Susah. Iya. Jangan bahas. Panjang nih. Udah. Iya. Soal itu panjang. Sosmed. Sosmed. Iya, anak muda kan main sosmed itu kira-kira yang inilah yang nyeleneh-nyelenehnya dia buat apa sih main sosmed gitu yang lu tahu? Oh banyak bang, kalau sekarang ya ada yang bikin akun tuh banyak. Buat ngebully, buat ngehujat, khusus tuh bikin akun. Oh kayak bikin hoak gitu ya? Bikin berita hoak itu hoak lebih gitu ya? parah man, tingkatannya itu udah dia emang sengaja kriminal. Oh iya. Doi bikin akun emang buat nyebar hoak ya mungkin ada yang bayar kali buat Kayak lu kan bikin gituan. punya 3 akun buat ngegebet-gebetan lo gitu. Satu Biar akun nggak satu ketahuan. gebetan. Alas, speak doang dia. Gua tahu udah ada 7 akunnya. Satu. Lucu lah. Satu hari satu. Oh iya. Satu Ya. Satu akun. Puji Tuhan. Satu aja belum ada yang nyantol. 7. Satu aja lagi berusaha nonton begini ntar malah Iya, makin jauh. Makin jauh. Bukan mendekatkan yang jauh. Malah nyari sosmed yang lain apa sih? Lanjut tuh. Ada lu lagi nggak, Bang? sikapin tuh. Terus paling ya apa ya? Yang gue lihat tuh karena gue kan lagi main Tinder nih. Nah Tinder itu
menurut lu buat apa sih fungsinya? Sebenarnya sih gue bilang sih ya buat dating apps ya, buat nyari pasangan. Buat nyari pasangan, tapi ya banyak yang salah gunain juga sih buat BO. Ya. Ada buat BO itu butuh operasi. butuh operasional. Oh iya. Iya, jadi ya butuh operasional dia. Iya. Makanya dia main Tinder. Tinder itu nyari yang mau ngoperasiin. Nah, nih Bang Jo senyum-senyum. Nggak paham. Oh nggak paham Nggak juga. paham. Gua Kirain paham. pernah main. Iya, Main nggak BO. boleh. Main BO. Main Tinder. Cuma ya banyak ininya, banyak yang palsu-palsunya gitu sih. Akun fake. Akun fake, terus ya gitu deh, mukanya pakai muka orang kan gitu. Jadi kita juga. Gantengin ya. Muka Oh. Korea. Berarti sosmed juga emang. Nah, lu tahu itu? Hah? Itu tahu. Ya kan lu di fake akun lu kan Gua muka lupa. Korea. Gua nggak ikut-ikutan. Sobat Korea, Eh, muka Batam gitu. sobat boyband. Aduh, si Nah, kalau David. Bang Jo, yang Nah. aneh-aneh kira-kira anak muda makainya buat apa sih? Ya, secara gue nggak pernah yang aneh-aneh kan, pencitraan, ya kan. Yang pengen gue bilang itu di masa-masa muda ini banyak yang rusak karena nggak ada kontrol. Karena anak muda juga nggak mau jujur sama dirinya. Contohnya dia nggak bisa lagi dideteksi sama orang tuanya. Lu tahu, film vampir. Nah, passwordnya kayak gitu, bos. Nggak bisa kebuka, nggak bisa kebuka handphonenya. Karena langsung di password ya kan. Jadi nggak ketahuan nih. Dia medsosnya apa aja gitu. Dan yang dia lakuin apa aja. Kebanyakan yang fake akun yang lu bilang tadi kan karena nggak ada kontrol dari orang tua itu sendiri. Nah, peran gereja, peran kita yang ngerti atau peran orang-orang yang seharusnya bertugas di itu harusnya bekerja lebih giat lagi untuk menangani yang seperti itu. Nah, emang kan lu tadi bilang tuh peran gereja tutor nih, berarti orang-orang yang ada di gereja itu harus paham dulu, kayak lu nih pendeta harus jadi pengguna dulu, Bukan biar supaya bisa ngasih contoh. Oh iya, Apa harus Bisa. melek teknologi dulu gitu maksud lu? bisa. Lebih spesifiknya ada badannya lebih enak. Artinya biar ada penanganan khusus di badan itu. Artinya ya biar lebih terorganisir. Dia bisa memantau apa-apa aja. Makanya harus jadi tutor itu gereja. Gereja paling tepat untuk menjadi contoh bagi kaula muda seperti itu kan. Bagaimana dia menggunakan medsos secara baik, bagaimana dia menggunakan media sosial ini untuk ngebangun dirinya, bukan merusak dirinya. Persoalan lu ngeliat kawan lu beli apa yang baru itu bisa jadi persoalan. Persoalan juga di rumah. Maksa lu sama orang tua, kalau enggak gue gantung diri, kan susah. Ya Oh, kan? ada yang gitu ya? Sampai seperti itu. Ada. Gua baca-baca juga ada Apa ya. aja Banyak. tahu. Yang paling parah yang lu baca apa emangnya? Sampai Apa? lu ngebully-bully gue ini. Jadi tingkat stres dari yang gue baca-baca, tingkat stres dari medsos sendiri itu lebih rentan di perempuan gitu Nah, apa tuh perempuan? dibanding laki-laki. Jadi dia bisa sampai menyakiti dirinya sendiri karena kecanduan main medsos itu ya, mungkin karena dia frustasi, misalkan ngeliat temennya, gaya hidup temennya tapi dia nggak bisa, misalkan Tadi yang dicontohin sama nah, ya kan bisa seperti itu, dia menyayat urat nadinya. Ada yang bunuh diri? Ada, yang gue baca-baca gitu. Ada sampai bunuh diri. Ya Gitu. bisa jadi bunuh diri dia lihat mantannya udah bahagia. Nah, Yonglek lagi nanti lagunya, sekarang menyesalkan gitu. Bang, nih kita ngomong panjang lebar dampaknya positif negatif yang kecanduan, kan pasti bisa nih mengobatinya seperti apa Bisa. caranya. Bisa. Kira-kira Bang Jo, Jadi fix nih kecanduan ya berarti. iya dong, pasti kecanduan. Orang berjam-jam main medsos kan apa namanya kalau bukan kecanduan? Jadi Jadi gue direhab nih. Iya, lu direhab.
Kalau lu percuma sih kalau direhab. Dipasung. Ya gimana? Kita berarti masih membina dia ya? Iya. Belum membinasakan ya? Kalau nggak bisa direhab, dibinasakan Bang. Iya, tapi kejam kan. Yang pengen gue bilang, tips berarti ini udah masuk tips dong. Bisa. Terasiman Podcast Iya. Solution. Yo. Yang diserang pengguna medsos adalah self-confident. Percaya dirinya yang diserang. Makanya gue bilang tadi, dilihat orang-orang dia sirik. Kirain dilihat dia pengen gitu. Makanya ada yang sirik ngelihat kok ini pasangannya enak jadi punya istri kayak gini, itulah jadi pelakor, pebinor, banyak self confidence-nya yang diserang. Maka untuk itu gue bilang tadi harus ada tutor untuk mengajarkan dia percaya diri. Di dalam hidup ini banyak yang bisa dikerjakan. Kalau mood lu lagi jelek, maka jangan pakai medsos. Atau mood lu lagi jelek, maka tutor harus mengajarkan uninstall Instagram, Facebook, uninstall semuanya. Sampai sebegitunya? Sampai sebegitu, sampai lu tenang dulu. Nah, tutor itu harus mengajarkan sampai spesifik seperti itu agar dia bangkit percaya dirinya. Percaya dirinya bisa bangkit ya, kita nggak pakai medsos juga orang dulu nggak pakai medsos gitu. Bisa. Nggak sakit, tapi kenapa sekarang jadi sakit gitu? Karena sudah nyemplung, kita semua udah lebih dari sejam semua pakai medsos, makanya udah pada kecanduan semua. Maka untuk itu tips yang kedua adalah kerjakan hal-hal yang bisa kita kerjakan yang baik di medsos. Bisa di medsos, boleh. Makanya kan banyak medsos-medsos yang menyebarkan firman Tuhan. Benar. Iya, layani Tuhan terus gitu loh. Karena Tuhan datang kan, Markus 10 ayat 45, aku datang untuk melayani. Dia basuh kaki lu nih. Jangan Bang. Dia datang. Nih Bang. Pakai kopi. Dia datang untuk melayani. Tapi dia membasuh kaki muridnya kan bukan jadi hilang harga dirinya, hilang ketuhanannya. Nah, kita juga begitu menggunakan medsos. Kalau lu pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan kan bukan berarti lu hilang karakter lu gitu sebagai si Yosa, sebagai David yang selalu selfie, instastory, ya kan? Ya tetap aja layani Tuhan. Maka gua sarankan untuk kita semua pengguna medsos ya harus kembali ke dalam kebenarannya. Lebih banyak lah pergunakan waktu kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bangun ibadah. Jangan lu buka medsos mantan. Jangan. Nggak baik. Uninstall. Tadi lu mata lu ke gua. Enggak, gue sebenarnya random. Serang gua ya kan? Masa gue jerengin mata gua ya kan? Karena dia yang berasa. Iya, lu berasa aja karena kebanyakan mantan lu. Banyak keminginan. Berarti cara mengobatinya itu tadi. Cara tipsnya. mengobatinya ya pendampingan terus. Jadi bisa dibilang itu cara mengobati juga dan cara mencegah. Iya. Ya, berarti tipsnya udah semuanya tuh. Iya. Jadi kalau yang cara mengobatinya dan cara mencegahnya kita harus benar-benar percaya diri. Iya. Dan bagaimana cara memakai medsos itu sendiri. Betul. Ya kan? Yes. Oke, sobat tips semua, kita sudah di penghujung acara. Iyalah. Iya gak? Bener gak? Sudah di Keren. Gue kayak Andika Pratama Iya. di malam yang hebat ini. Karena lu pakai topi. Coba lu buka topi ya kan. Pasti embel-embel Yosa MBA. Iya, apa tuh? Makin botak aja ya. Dia punya titel, bos. Jangan pikiran ya. Dia buka kartu aja. Yes, kita sudah bicara, kita sudah ngobrol masalah medsos Lu ingetin anak-anak muda dah. yang lagi booming di era sekarang ini. Untuk anak-anak muda yang di luar sana, terus perhatikan, terus
gunakan medsos dengan sebaik-baiknya, tumbuhkan rasa percaya diri kalian. Jangan lupa, ini harus tumpangan tangan buat dia. Oh iya, tips yang ketiga tumpangan tangan aja. Oh iya. Jangan di hidung kan. Gitu loh, tumpangan tangan pendeta itu penting kita kayaknya. tumpangan tangan kayak begini, Bang. Gini, gimana lu? Dalam nama Oh, Yesus. Kebanyakan. Habis. Sorry, itu ya biasalah. Yang nggak suka sama gue begitu jadinya. Netizen yang budiman. Oke, kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Sampai ketemu lagi, kita ngopi. Kopi ada? Yang penting ada kopi. Ada kopi, Ada Alkitab, Teras teras yuk. Diskusi seputar kehidupan, cinta, dan teologi. Ada Alkitab, ada kopi. Teras yuk.